Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di kanal yang selalu menghadirkan fakta, data, dan analisis mendalam seputar olahraga, khususnya sepak bola Asia Tenggara. Kita tidak sekadar menyajikan skor akhir, tetapi juga membedah cerita di balik pertandingan. Kali ini, sorotan kita tertuju pada ajang ASEAN Cup U16 Putri 2025 yang tengah berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Turnamen ini menjadi wadah penting bagi generasi muda sepak bola putri Asia Tenggara untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dan ada satu laga yang paling ditunggu, Indonesia vs Malaysia U16 Putri. Namun, sebelum menuju laga penuh gengsi itu, mari kita ulas terlebih dahulu bagaimana Malaysia memulai perjalanannya dengan kemenangan besar atas Timor Leste, serta bagaimana pelatih Lila Kupak Ling menatap duel panas melawan Garuda Pertiwi Muda. Malaysia memulai langkah mereka dengan cara yang sangat meyakinkan. Menghadapi Timor Leste di Stadion Manahan, Solo, pada Jumat 22 Agustus tahun 2025, Harimau Malaya Muda tampil terengginas sejak menit awal. Gol pertama lahir dari Kristina pada menit ke-16, sebuah gol yang mengubah momentum pertandingan. Timor Leste sempat berusaha keluar dari tekanan, namun dominasi Malaysia terlalu kuat. Di babak kedua, pesta gol semakin menjadi. Umairah menambah keunggulan di menit ke-49. Kemudian sorotan utama jatuh pada Leila yang mencetak hat-trick cepat pada menit ke-59, 66, dan ke-67. Permainan agresif Malaysia seakan membuka seluruh kelemahan Timor Leste. Gol penutup datang dari Mia di menit ke-83, memastikan Malaysia unggul 6-1. Timor Leste hanya bisa mencetak gol hiburan lewat Leliana pada menit ke-79. Data pertandingan, Malaysia 6 gol, 14 tembakan tepat sasaran, penguasaan bola 61% Timor Leste. 1 gol, 4 tembakan tepat sasaran, penguasaan bola 39%. Pelatih Lila Kupak Ling tidak larut dalam euforia kemenangan besar. Justru ia segera mengingatkan para pemain untuk fokus ke pertandingan berikutnya. Indonesia akan memiliki home advantage, juga banyak fans yang akan mendukung. Buat kami, saya pikir kita punya kesempatan mengubah tekanan jati peluang, motivasi juga buat kami untuk mengeluarkan kemampuan terbaik, ucap Lila. Ia bahkan mengakui telah memantau langsung laga Indonesia vs Timor Leste sebelumnya. Ya, kemarin kita di stadion, nonton Indonesia vs Timor Leste. Akan jadi laga yang tak mudah, tapi semuanya mungkin di pertandingan yang terbuka. Kami fokus dengan kekuatan kami, tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan dua hal. Pertama, Lila paham benar tantangan besar melawan tuan rumah. Kedua, ia ingin membangun mentalitas bahwa timnya tidak boleh inferior di hadapan supporter lawan. Indonesia vs Malaysia di level manapun selalu menghadirkan tensi tinggi. Dari tim senior hingga kelompok usia muda, pertemuan kedua negara serumpun ini kerap dianggap laga prestis. Di sepak bola putri, rivalitas ini mulai terasa sejak beberapa tahun terakhir. Indonesia yang terus mengembangkan kompetisi putri domestik, kini memiliki skuad muda berbakat. Sementara Malaysia berusaha membangun pondasi dari kelompok usia dini. Faktor psikologis juga tidak bisa diabaikan. Bagi Indonesia, menang di kandang adalah harga mati. Bagi Malaysia, mencuri poin dari tuan rumah bisa meningkatkan kepercayaan diri dan menunjukkan bahwa mereka juga layak diperhitungkan di kancah regional. Kekuatan, lini serang tajam 6 gol dari 4 pencetak berbeda membuktikan variasi serangan yang dimiliki. Lele si predator hat-trick ke gawang Timor Leste jadi bukti bahwa ia punya naluri gol tinggi. Motivasi tinggi melawan Indonesia di depan publik lawan bisa jadi pemacu semangat ekstra. Kelemahan, pertahanan rawan ditembus kebobolan 1 gol dari Timor Leste menunjukkan masih ada celah di lini belakang. Kurang teruji Timor Leste relatif lemah, sehingga kemenangan besar belum cukup jadi tolok ukur. Tekanan supporter lawan bermain di Stadion Manahan dengan ribuan fans bisa menjadi faktor mental yang mengganggu. Kekuatan, dukungan publik bermain di kandang sendiri adalah keuntungan besar. Dukungan supporter bisa membakar semangat pemain. Kolektivitas tim Indonesia dikenal punya kerjasama tim yang solid. Adaptasi lapangan terbiasa bermain di Stadion Manahan tentu jadi keuntungan tersendiri. Kelemahan,
Beban ekspektasi tuan rumah selalu dituntut menang. Tekanan ini bisa jadi bumerang. Masih inkonsisten skuad muda kadang kesulitan menjaga fokus di sepanjang pertandingan. Pertahanan dalam tekanan jika Malaysia mampu menekan sejak awal, lini belakang Indonesia bisa diuji. Lela Malaysia vs Kapten belakang Indonesia pertarungan ini akan jadi sorotan utama. Apakah bek Indonesia mampu menghentikan striker yang sedang on fire ini? Gelandang kreatif Indonesia vs pressing Malaysia. Jika Indonesia bisa lepas dari pressing, mereka punya peluang besar untuk mengendalikan permainan. Mental tandang Malaysia vs mental tuan rumah Indonesia. Faktor psikologis bisa menentukan. Tim yang lebih tenang akan lebih mudah menjalankan taktik. Meski belum sering bertemu di level 16 putri, Indonesia dan Malaysia selalu menampilkan laga dengan tensi tinggi. Beberapa turnamen sebelumnya menunjukkan bahwa keduanya sama-sama kompetitif dengan skor tipis atau drama hingga menit akhir. Hal ini membuat laga Minggu 24 Agustus tahun 2025 semakin sulit diprediksi. Grup A kemungkinan besar akan meloloskan Indonesia dan Malaysia, mengingat Timor Leste masih berproses dalam pengembangan sepak bola putri. Namun, siapa yang keluar sebagai juara grup tetap penting, karena berpengaruh terhadap lawan di semifinal. Juara grup A kemungkinan besar akan menghadapi runner-up grup B lebih ringan. Runner-up grup A harus menghadapi juara grup B, yang kemungkinan adalah Thailand atau Vietnam. Lilaku diperkirakan akan menggunakan pola 4-3-3 dengan transisi cepat. Melawan Indonesia, ia mungkin menurunkan Lele sebagai ujung tombak, didukung dua sayap cepat. Kunci strategi Malaysia adalah memanfaatkan momen serangan balik, karena mereka sadar Indonesia akan bermain menyerang sejak awal dengan dukungan publik. Jika Malaysia bisa bertahan disiplin 20 menit pertama, peluang mencuri gol bisa terbuka. Prediksi skor Indonesia 2-1 Malaysia. Alasan, Indonesia punya keunggulan supporter dan adaptasi lapangan. Namun Malaysia bukan lawan mudah, terutama dengan Lele yang bisa mencetak gol kapan saja. Jalannya pertandingan kemungkinan terbuka. Indonesia menekan, Malaysia mengandalkan counter. Hasilnya mungkin ditentukan oleh siapa yang lebih klinis dalam memanfaatkan peluang. Sobat Cek Fakta, itulah analisis lengkap tentang kemenangan besar Malaysia atas Timor Leste dan bagaimana mereka mempersiapkan diri menghadapi Indonesia di ASEAN Cup U16 Putri ke-2025. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin atau tiket semifinal, melainkan juga soal gengsi dan rivalitas klasik Asia Tenggara. Akankah Indonesia mampu memanfaatkan dukungan penuh Stadion Manahan untuk memastikan langkah ke semifinal? Ataukah Malaysia justru mengubah tekanan menjadi motivasi dan membuat kejutan? Kita tunggu jawabannya Minggu malam nanti. Terima kasih sudah menyimak analisis panjang dari Cek Fakta. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Asia Tenggara. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.